Pernahkah Anda merasa terjebak dalam keraguan diri, seolah-olah dunia luar menjadi penentu nilai Anda? Di tengah derasnya arus penilaian dari masyarakat, pekerjaan, atau bahkan hubungan pribadi, kita sering lupa bahwa nilai diri sejati berasal dari dalam, bukan dari luar. Stoicisme, filosofi kuno yang penuh kebijaksanaan, menawarkan jalan menuju kebebasan batin dan pemberdayaan diri. Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat dunia dan diri sendiri dengan cara yang berbeda. Filosofi ini bukan sekadar teori, melainkan panduan praktis yang membantu kita merespons kehidupan dengan bijaksana. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 7 pelajaran utama dari Stoicisme, 7 langkah untuk membangun harga diri yang tangguh dan tak tergoyahkan oleh keadaan luar. Setiap pelajaran dirancang untuk membawa Anda lebih dekat pada pemahaman diri, membantu Anda menerima ketidaksempurnaan, dan memberikan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh percaya diri. Bersama-sama, mari kita masuki dunia kebijaksanaan Stoicisme dan temukan cara baru untuk menghargai diri sendiri. 1. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Pelajaran pertama dari Stoicisme yang sangat relevan untuk meningkatkan rasa percaya diri adalah fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Ini adalah inti dari ajaran Epictetus, seorang filsuf Stoik, yang mengatakan bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Pemahaman ini, meski sederhana, membawa dampak yang luar biasa dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup. Bayangkan Anda sedang mempersiapkan wawancara kerja yang sangat penting. Anda telah melakukan semua yang diperlukan, melakukan riset mendalam, berlatih menjawab pertanyaan, dan memilih pakaian terbaik. Namun, pada hari pelaksanaan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mungkin ada kemacetan lalu lintas, hujan deras, atau pewawancara datang terlambat. Dalam momen seperti ini, sangat mudah bagi kita untuk merasa frustrasi, gugup, atau bahkan mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Pikiran seperti, "Mengapa selalu terjadi padaku?" Atau, "Mungkin aku tidak cukup baik untuk pekerjaan ini," sering kali muncul. Namun, disinilah Stoicisme mengajarkan pelajaran penting. Alih-alih terjebak dalam emosi yang tidak produktif, kita dapat memilih untuk mengalihkan fokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan lalu lintas atau jadwal pewawancara, tetapi Anda bisa mengendalikan respons Anda terhadap situasi tersebut. Anda bisa memilih untuk tetap tenang, menggunakan waktu yang ada untuk merevisi catatan Anda, atau bahkan hanya bernapas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dengan melakukan ini, Anda menunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda mampu menghadapi ketidakpastian dengan tenang, dan ini adalah bukti nyata dari kekuatan dan nilai diri Anda. Prinsip ini juga relevan ketika kita berbicara tentang pencapaian dan kegagalan. Dalam kehidupan, seringkali kita merasa bangga ketika berhasil mencapai sesuatu dan sebaliknya, merasa kecewa atau bahkan kehilangan percaya diri saat mengalami kegagalan. Namun, Stoicisme mengajak kita untuk menggeser fokus dari hasil ke proses. Apapun hasil akhirnya, apakah sukses atau gagal, tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita karena ada banyak faktor eksternal yang memengaruhi. Yang sepenuhnya berada dalam kendali kita adalah usaha, niat, dan integritas yang kita tunjukkan sepanjang perjalanan. Sebagai contoh, bayangkan Anda bekerja keras untuk menyelesaikan proyek di tempat kerja. Anda telah memberikan yang terbaik, tetapi pada akhirnya, proyek tersebut tidak menghasilkan hasil yang diharapkan karena keputusan manajemen atau kondisi pasar yang tidak terduga. Dalam situasi seperti ini, mudah untuk merasa kecewa dan mempertanyakan kemampuan Anda. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh hasil akhir, melainkan oleh usaha dan dedikasi yang Anda curahkan selama proses tersebut.
Dengan kata lain, apa yang benar-benar penting adalah bagaimana Anda bekerja keras dengan penuh integritas dan semangat. Pelajaran ini juga membantu kita membebaskan diri dari tekanan yang berasal dari hal-hal di luar kendali. Ketika kita terlalu terfokus pada apa yang tidak bisa kita ubah, kita cenderung merasa kewalahan, frustrasi, atau bahkan kehilangan arah. Sebaliknya, ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita mendapatkan kembali rasa otoritas atas hidup kita. Fokus ini tidak hanya memperkuat rasa percaya diri, tetapi juga membantu kita membangun kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Pada akhirnya, fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita adalah fondasi untuk membangun harga diri yang tangguh. Dengan mengarahkan energi kita pada respons, usaha, dan niat, kita menciptakan rasa keberdayaan yang tidak terpengaruh oleh keadaan luar. Prinsip ini tidak hanya membebaskan kita dari beban emosi yang tidak perlu, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri yang berakar pada kenyataan bahwa kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita menghadapi hidup. Dua, hargai karakter daripada validasi eksternal. Pelajaran kedua dari stoicisme untuk meningkatkan harga diri adalah mengganti fokus dari mencari validasi eksternal menjadi menghargai karakter diri sendiri. Dalam dunia yang seringkali terobsesi dengan pengakuan sosial, penghargaan, dan prestasi, stoicisme menawarkan perspektif yang lebih mendalam. Nilai diri sejati tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, tetapi oleh prinsip, nilai, dan kebajikan yang kita pegang teguh. Cobalah melihat fenomena media sosial sebagai contoh. Dalam era digital ini, sangat mudah untuk mengukur nilai diri berdasarkan jumlah like, komentar, atau jumlah pengikut di media sosial. Setiap kali unggahan Anda tidak mendapatkan respons seperti yang diharapkan, ada rasa kecewa atau bahkan keraguan diri yang muncul. Kita sering bertanya-tanya, apakah aku tidak cukup menarik? Apakah aku kurang berharga dibandingkan orang lain? Namun, Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik yang bijak, pernah berkata, kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada orang lain, tetapi lebih peduli pada pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri. Kata-kata ini mengajarkan kita untuk menghentikan kebiasaan menilai diri berdasarkan standar orang lain. Alih-alih mencari validasi dari dunia luar, stoicisme mengajarkan untuk mencari rasa puas dari dalam diri sendiri. Apakah tindakan kita selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini? Apakah kita telah berusaha menjadi orang yang jujur, baik hati, dan penuh integritas? Jika jawabannya adalah ya, maka itulah yang benar-benar penting, bukan penilaian dari orang lain. Pelajaran ini juga relevan dalam konteks profesional. Seringkali, kita menilai kesuksesan kita berdasarkan penghargaan, promosi, atau pengakuan dari atasan dan rekan kerja. Memang hal-hal ini dapat memberikan rasa puas sesaat, tetapi stoicisme mengingatkan bahwa penghargaan eksternal seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan siapa kita sebenarnya. Pengakuan atau pujian dari orang lain mungkin datang karena berbagai alasan yang tidak selalu terkait dengan kualitas kerja kita. Oleh karena itu, stoicisme mengajak kita untuk mengukur keberhasilan berdasarkan usaha, ketekunan, dan komitmen terhadap pekerjaan kita. Apakah kita telah memberikan yang terbaik? Apakah kita terus belajar dan berkembang? Inilah tolok ukur sejati dari nilai diri. Hal yang sama berlaku dalam hubungan pribadi, baik itu dengan teman, keluarga, atau pasangan. Dalam hubungan, ada kecenderungan untuk mencari penerimaan atau validasi dari orang lain. Kita mungkin mengorbankan prinsip atau kebutuhan kita sendiri demi membuat orang lain senang atau untuk mendapatkan persetujuan mereka. Namun, stoicisme mengajarkan untuk memprioritaskan menjadi orang yang berintegritas, jujur, dan penuh empati, daripada menjadi seseorang yang hanya berusaha menyenangkan orang lain.
Jika sebuah hubungan didasarkan pada rasa hormat dan kejujuran, hubungan tersebut akan lebih kokoh dan bermakna, tanpa bergantung pada upaya terus-menerus untuk mendapatkan validasi. Menghargai karakter diri sendiri juga memberikan kebebasan emosional. Ketika kita tidak lagi terikat pada penilaian orang lain, kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi kritik atau penolakan. Sebagai contoh, jika seseorang tidak menyukai kita atau memberikan komentar negatif, respons kita tidak perlu bergantung pada rasa sakit hati atau usaha untuk mengubah pandangan mereka. Sebaliknya, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah dapat bertindak sesuai dengan prinsipku? Apakah aku telah melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan? Jika jawabannya adalah ya, maka itu sudah cukup. Penilaian orang lain tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengguncang rasa percaya diri kita. Stoicisme mengajarkan bahwa karakter kita adalah harta yang paling berharga. Dalam jangka panjang, karakter yang kuat dan konsisten akan memberikan rasa percaya diri yang jauh lebih kokoh daripada validasi sementara dari orang lain. Dengan fokus pada kebajikan dan nilai-nilai internal, kita tidak hanya membangun rasa percaya diri yang lebih sehat, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan otentik. Ini adalah kekuatan sejati dari pelajaran Stoik tentang menghargai karakter di atas validasi eksternal. 3. Terima ketidakkekalan. Pelajaran ketiga dari stoicisme yang sangat penting dalam membangun harga diri adalah menerima ketidakkekalan atau perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Filosofi ini mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup bersifat sementara. Kesuksesan, kegagalan, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri. Dengan memahami dan menerima kenyataan ini, kita dapat melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dan menemukan kedamaian yang lebih dalam. Seneca, salah satu filsuf Stoik, pernah berkata, "Kebahagiaan sejati adalah memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup hanyalah pinjaman." Ucapan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi, termasuk pencapaian, hubungan, atau bahkan diri kita sendiri. Namun, justru dalam ketidakkekalan inilah letak keindahan hidup. Ketika kita memahami bahwa semua hal bersifat sementara, kita belajar untuk menghargai setiap momen tanpa terlalu bergantung pada hasil atau situasi tertentu. Bayangkan seseorang yang tengah menikmati kesuksesan besar dalam karirnya. Ia mungkin merasa bahwa keberhasilan tersebut akan berlangsung selamanya, namun kenyataan seringkali berkata lain. Dunia profesional penuh dengan dinamika, perubahan dalam manajemen, perkembangan teknologi, atau bahkan kondisi pasar yang tidak terduga dapat mengubah jalur karier seseorang dalam sekejap. Jika kita terlalu terikat pada kesuksesan eksternal ini, kehilangan atau perubahan mendadak dapat menghancurkan rasa percaya diri kita. Stoicisme, sebaliknya, mengajarkan untuk tidak menggantungkan harga diri pada status atau pencapaian tertentu. Alih-alih, kita diajak untuk fokus pada pengalaman yang diperoleh, keterampilan yang dikembangkan, dan pertumbuhan pribadi yang terjadi sepanjang perjalanan. Ketidakkekalan juga berlaku dalam hubungan pribadi. Hubungan dengan teman, keluarga, atau pasangan seringkali berubah seiring waktu. Ada kalanya hubungan menjadi lebih erat, tetapi ada pula saat di mana hubungan mungkin menjauh. Misalnya, ketika seorang teman dekat perlahan-lahan menjauh karena perubahan hidup masing-masing, mudah bagi kita untuk merasa kehilangan atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Namun, stoicisme mengajarkan bahwa perubahan dalam hubungan adalah bagian alami dari kehidupan. Daripada meratapi apa yang hilang, kita diajak untuk menghargai kenangan yang telah dibangun dan pelajaran yang didapat dari hubungan tersebut. Dengan menerima ketidakkekalan,
kita dapat melepaskan rasa sakit yang tidak perlu dan melanjutkan hidup dengan rasa syukur. Pelajaran ini juga relevan dalam menghadapi perubahan fisik dan mental seiring bertambahnya usia. Tidak dapat disangkal bahwa waktu membawa perubahan pada tubuh dan pikiran kita. Kekuatan fisik yang dulu dimiliki mungkin berkurang, keterampilan tertentu mungkin tidak lagi setajam sebelumnya. Namun, Stoicisme mengajarkan untuk tidak melihat perubahan ini sebagai kelemahan, melainkan sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Dengan bertambahnya usia, kita juga memperoleh kebijaksanaan, perspektif, dan kedewasaan yang tidak dimiliki saat masih muda. Dengan fokus pada apa yang kita miliki sekarang, daripada meratapi apa yang hilang, kita dapat membangun rasa percaya diri yang lebih stabil dan realistis. Menerima ketidakkekalan juga membantu kita menghadapi rasa takut akan kehilangan. Ketakutan ini seringkali muncul karena kita terlalu terikat pada hal-hal di luar diri kita, seperti pekerjaan, status, atau hubungan. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita dapat melepaskan rasa takut tersebut dan menjalani hidup dengan lebih bebas. Kita belajar untuk menghargai momen yang ada, tanpa terlalu khawatir tentang masa depan atau terlalu terikat pada masa lalu. Pada akhirnya, menerima ketidakkekalan adalah tentang melihat kehidupan sebagaimana adanya. Sebuah perjalanan yang penuh perubahan. Dengan menerima kenyataan ini, kita tidak hanya membangun rasa percaya diri yang lebih tangguh, tetapi juga menemukan kedamaian dalam menghadapi dinamika kehidupan. Stoicisme mengajarkan bahwa harga diri kita tidak harus bergantung pada hal-hal yang sementara, melainkan pada kemampuan kita untuk beradaptasi, belajar, dan tumbuh melalui setiap perubahan yang datang. Dalam menerima ketidakkekalan, kita menemukan kebebasan sejati untuk hidup dengan lebih penuh dan bermakna. 4. Gunakan penilaian objektif. Pelajaran keempat dari Stoicisme dalam membangun rasa percaya diri adalah tentang menggunakan penilaian objektif, yaitu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa bias atau emosi yang berlebihan. Stoicisme mengajarkan bahwa cara kita memandang suatu peristiwa seringkali lebih menentukan dampaknya terhadap kita dibandingkan peristiwa itu sendiri. Marcus Aurelius, filsuf dan kaisar Romawi, dengan bijak mengatakan, "Pilih untuk tidak merasa terluka, dan Anda tidak akan terluka. Jangan merasa terluka, dan Anda tidak akan terluka." Kata-kata ini menekankan bahwa kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita menafsirkan dan merespon situasi. Bayangkan situasi di tempat kerja ketika Anda menerima umpan balik yang tidak sepenuhnya positif dari atasan. Reaksi awal mungkin adalah merasa tersinggung, marah, atau meragukan kemampuan diri sendiri. Namun, dengan menggunakan penilaian objektif, Anda dapat berhenti sejenak, mengesampingkan emosi, dan menganalisis situasi dengan kepala dingin. Apakah kritik tersebut memiliki dasar yang valid? Apakah ada hal yang bisa Anda pelajari darinya untuk menjadi lebih baik? Dengan pandangan seperti ini, umpan balik yang awalnya terasa menyakitkan dapat menjadi alat berharga untuk pertumbuhan dan peningkatan diri. Stoicisme mengajarkan bahwa seringkali masalah bukan berasal dari fakta atau kejadian itu sendiri, tetapi dari interpretasi kita terhadapnya. Ketika kita gagal melihat sesuatu secara objektif, kita cenderung bereaksi secara emosional dan membiarkan situasi tersebut merusak rasa percaya diri kita. Sebagai contoh, ketika menghadapi kegagalan dalam suatu proyek, penilaian subjektif mungkin membuat kita berpikir bahwa kegagalan itu adalah cerminan langsung dari ketidakmampuan kita. Namun, penilaian objektif akan mengarahkan kita untuk melihat faktor-faktor yang berkontribusi pada kegagalan tersebut, baik yang berada di dalam maupun di luar kendali kita, dan mendorong kita untuk mengambil pelajaran darinya. Penilaian objektif juga sangat penting dalam menghadapi keberhasilan.
Di dunia yang seringkali mengagungkan pencapaian dan kesuksesan, mudah bagi kita untuk terjebak dalam euforia kemenangan dan kehilangan perspektif. Stoicisme mengingatkan bahwa kesuksesan, seperti halnya kegagalan, bersifat sementara dan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Oleh karena itu, penting untuk tetap rendah hati dan fokus pada usaha serta proses yang membawa kita ke titik tersebut, bukan hanya pada hasil akhirnya. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga keseimbangan emosional, tetapi juga membangun rasa percaya diri yang lebih stabil dan realistis. Selain itu, penilaian objektif membantu kita menghadapi opini dan penilaian orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa terpengaruh oleh apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita. Kritik tajam atau komentar negatif dapat dengan mudah meruntuhkan rasa percaya diri jika kita terlalu memedulikannya. Namun, Stoicisme mengajarkan untuk tidak memberikan kekuatan pada pendapat orang lain atas diri kita. Sebaliknya, kita diajak untuk memeriksa apakah pendapat tersebut didasarkan pada kebenaran atau hanya persepsi subjektif mereka. Dengan cara ini, kita dapat mempertahankan rasa percaya diri yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Menggunakan penilaian objektif juga berarti memisahkan fakta dari emosi. Misalnya, ketika menghadapi tantangan besar, kita seringkali merasa takut atau cemas, membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Namun, Stoicisme mengajarkan untuk melihat tantangan tersebut apa adanya, tanpa membiarkan emosi menguasai pikiran kita. Dengan bersikap objektif, kita dapat fokus pada langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi situasi tersebut, daripada terjebak dalam kekhawatiran yang tidak produktif. Pada akhirnya, menggunakan penilaian objektif adalah tentang membebaskan diri dari beban interpretasi yang tidak perlu dan melihat dunia dengan jernih. Dengan melatih diri untuk melihat fakta secara objektif dan tidak terbawa emosi, kita membangun rasa percaya diri yang lebih kokoh dan tangguh. Stoicisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kontrol atas dunia luar, tetapi dari kemampuan kita untuk mengontrol bagaimana kita memandang dan meresponsnya. Penilaian objektif adalah kunci untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan penuh rasa percaya diri. 5. Berlatih welas asih pada diri sendiri. Pelajaran kelima dari Stoicisme dalam membangun rasa percaya diri adalah pentingnya berlatih welas asih pada diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjadi kritikus paling keras bagi diri kita sendiri. Ketika menghadapi kegagalan atau kesalahan, kita cenderung terjebak dalam lingkaran kritik diri yang justru meruntuhkan harga diri. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa untuk menjadi tangguh, kita juga harus belajar memperlakukan diri dengan kasih sayang, sama seperti kita memperlakukan orang lain dengan empati. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, berkata, "Bersikaplah baik kepada semua orang, tetapi terlebih dahulu kepada dirimu sendiri." Kalimat ini menekankan bahwa sebelum kita dapat memberikan kebaikan kepada dunia, kita harus terlebih dahulu menerima dan memahami diri sendiri. Welas asih terhadap diri sendiri bukan berarti memaafkan kelemahan atau berpuas diri dalam mediokritas, tetapi mengakui bahwa sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Bayangkan situasi di mana Anda menetapkan tujuan ambisius, seperti menyelesaikan proyek besar atau mencapai target kebugaran tertentu. Namun, di tengah perjalanan, Anda tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Reaksi awal mungkin adalah menyalahkan diri sendiri, merasa bahwa Anda tidak cukup baik, atau bahkan kehilangan semangat untuk mencoba lagi. Namun, Stoicisme menawarkan perspektif yang berbeda. Alih-alih berfokus pada kegagalan,
Anda diajak untuk menghargai upaya yang telah Anda lakukan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku telah memberikan yang terbaik yang bisa kulakukan dalam situasi ini? Jika jawabannya ya, maka itu sudah cukup. Berlatih welas asih pada diri sendiri juga berarti menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ketika Anda menghadapi kegagalan, alih-alih memandangnya sebagai refleksi dari kelemahan diri, pandanglah sebagai peluang untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Sebagai contoh, jika Anda tidak berhasil mendapatkan promosi yang Anda harapkan di tempat kerja, stoicisme mengajarkan untuk melihat kembali prosesnya. Apakah ada keterampilan yang perlu ditingkatkan? Apakah ada pelajaran yang dapat diambil? Dengan pendekatan ini, Anda mengubah kegagalan menjadi batu loncatan untuk kesuksesan di masa depan. Selain itu, welas asih pada diri sendiri membantu kita menghadapi tekanan dari kesempurnaan yang seringkali dipaksakan oleh masyarakat. Kita hidup di dunia yang mengagungkan pencapaian dan kesempurnaan, di mana kesalahan seringkali dianggap sebagai kelemahan. Namun, stoicisme mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Marcus Aurelius, filsuf dan kaisar Romawi, dengan bijak mengingatkan, Anda adalah manusia, bukan dewa. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari keberadaan Anda. Dengan menerima kenyataan ini, kita dapat membebaskan diri dari tekanan yang tidak realistis dan fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Welas asih pada diri sendiri juga berarti memberikan waktu dan ruang untuk pulih dari tekanan atau kesulitan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali memaksa diri untuk terus bergerak maju tanpa memberikan waktu untuk beristirahat atau merenung. Namun, stoicisme mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara usaha dan istirahat. Ketika Anda merasa lelah atau kewalahan, izinkan diri Anda untuk berhenti sejenak, bernapas, dan mengisi ulang energi. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Berlatih welas asih pada diri sendiri juga melibatkan berbicara pada diri sendiri dengan kata-kata yang mendukung, bukan yang meruntuhkan. Coba pikirkan, jika seorang teman dekat mengalami kegagalan atau kesulitan, apakah Anda akan menyalahkan mereka atau menawarkan dukungan dan dorongan? Lakukan hal yang sama untuk diri sendiri. Ketika pikiran-pikiran negatif mulai muncul, gantilah dengan kata-kata yang membangun, seperti "aku sedang belajar" atau "aku berusaha", dan itu adalah langkah yang penting. Pada akhirnya, berlatih welas asih pada diri sendiri adalah tentang menciptakan hubungan yang sehat dan penuh pengertian dengan diri kita sendiri. Dengan menerima kekurangan, menghargai usaha, dan memberikan ruang untuk tumbuh, kita membangun rasa percaya diri yang lebih kokoh dan autentik. Stoicisme mengajarkan bahwa rasa percaya diri sejati tidak berasal dari pencapaian sempurna, tetapi dari kemampuan untuk mencintai dan menghormati diri sendiri dalam setiap langkah perjalanan hidup. Dengan berlatih welas asih, kita membuka jalan menuju harga diri yang lebih kuat dan kehidupan yang lebih penuh makna. Enam, bedakan kesuksesan internal dan eksternal. Pelajaran keenam dari stoicisme untuk membangun rasa percaya diri adalah memahami perbedaan antara kesuksesan internal dan eksternal. Dalam masyarakat modern, kesuksesan seringkali diukur dari pencapaian luar seperti jabatan, kekayaan, atau popularitas. Namun, stoicisme mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang apa yang tampak di mata orang lain, melainkan tentang pertumbuhan batin dan kebajikan yang kita kembangkan.
Pendekatan ini mengarahkan kita untuk mencari kepuasan yang lebih dalam, bukan hanya sekadar pujian atau pengakuan dari dunia luar. Seneca, salah satu filsuf Stoik yang terkenal, pernah berkata, "Kepuasan sejati datang dari karakter yang baik, penilaian yang bijak, dan hidup yang dijalani dengan baik." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa ukuran sejati dari kesuksesan adalah kualitas moral dan integritas yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, bukan seberapa banyak kekayaan yang kita kumpulkan atau seberapa tinggi posisi yang kita capai. Bayangkan seseorang yang sedang berusaha keras menaiki tangga karier. Ia mungkin menghabiskan banyak waktu dan energi untuk meraih jabatan tinggi, gaji besar, atau pengakuan dari kolega. Ketika ia berhasil mencapainya, mungkin ada rasa puas yang luar biasa. Namun, bagaimana jika pencapaian tersebut tidak membawa kebahagiaan yang mendalam? Bagaimana jika ia merasa kosong karena mengabaikan nilai-nilai pribadinya atau hubungan penting dalam hidupnya? Stoicisme mengajarkan bahwa kesuksesan eksternal seperti ini bersifat sementara dan tidak selalu mencerminkan kepuasan batin. Sebaliknya, kesuksesan internal yang berasal dari rasa puas terhadap usaha, kebijaksanaan, dan prinsip yang dijalani akan memberikan fondasi yang lebih kuat untuk rasa percaya diri. Kesuksesan internal juga memainkan peran penting dalam bagaimana kita memandang kegagalan. Dalam hidup, kegagalan adalah hal yang tidak terhindarkan, baik itu kegagalan dalam karier, hubungan, atau tujuan pribadi. Ketika kita terlalu terfokus pada kesuksesan eksternal, kegagalan dapat terasa seperti pukulan besar terhadap harga diri kita. Namun, Stoicisme mengajarkan untuk melihat kegagalan melalui lensa internal. Alih-alih bertanya, "Apakah aku berhasil mencapai tujuan ini?" Tanyakanlah, "Apakah aku telah berusaha sebaik mungkin? Apakah aku belajar sesuatu dari pengalaman ini?" Dengan cara ini, kegagalan menjadi alat pembelajaran, bukan penentu nilai diri kita. Dalam hubungan pribadi, memahami perbedaan antara kesuksesan internal dan eksternal juga sangat penting. Di era media sosial, banyak orang yang terjebak dalam membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain. Kita melihat pasangan yang tampak sempurna, keluarga yang selalu bahagia, atau teman yang selalu bepergian ke tempat-tempat indah, dan kita mulai merasa bahwa hidup kita kurang memuaskan. Namun, Stoicisme mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang terlihat di luar, melainkan dari kedalaman hubungan dan kualitas interaksi yang kita miliki dengan orang-orang terdekat. Sebuah hubungan yang didasarkan pada kejujuran, saling pengertian, dan rasa hormat jauh lebih berarti daripada hubungan yang hanya tampak sempurna di permukaan. Stoicisme juga membantu kita menghadapi tantangan dalam hidup dengan lebih baik. Ketika kita menghadapi rintangan atau kegagalan, fokus pada kesuksesan internal memungkinkan kita untuk tetap teguh. Misalnya, jika sebuah proyek besar di tempat kerja tidak berjalan sesuai harapan, mungkin ada rasa kecewa. Namun, dengan menilai situasi dari sudut pandang internal, kita dapat menghargai usaha yang telah kita lakukan, pelajaran yang kita peroleh, dan ketahanan yang telah kita bangun. Dengan cara ini, rasa percaya diri kita tidak mudah goyah oleh keadaan eksternal. Pada akhirnya, memahami perbedaan antara kesuksesan internal dan eksternal memberikan kebebasan yang luar biasa. Kita tidak lagi terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Sebaliknya, kita dapat fokus pada apa yang benar-benar penting, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, menjalani hidup dengan integritas, dan merasa damai dengan siapa kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah tentang hidup selaras dengan nilai-nilai kita, bukan tentang memenuhi harapan dunia. Dengan menjalankan prinsip ini, kita membangun rasa percaya diri yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh naik turunnya kehidupan, dan mampu menemukan makna yang lebih dalam perjalanan hidup kita.
7. Terima ketidaksempurnaan manusia. Pelajaran ketujuh dari Stoicisme untuk membangun rasa percaya diri adalah menerima ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian alami dari kehidupan. Stoicisme mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan mencoba mencapai kesempurnaan adalah ilusi yang tidak hanya mustahil, tetapi juga melelahkan secara emosional. Dengan menerima kenyataan ini, kita dapat membebaskan diri dari tekanan yang tidak perlu dan membangun rasa percaya diri yang lebih sehat dan realistis. Marcus Aurelius, filsuf Stoik sekaligus Kaisar Romawi, pernah berkata, "Anda adalah manusia, bukan dewa. Anda tidak sempurna, tetapi makhluk yang terbuat dari daging dan darah." Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita memiliki kelemahan, keterbatasan, dan kesalahan. Namun, kelemahan ini bukanlah tanda kegagalan. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa kita sedang menjalani kehidupan dengan autentik, belajar, dan tumbuh dari setiap pengalaman. Bayangkan situasi di mana Anda membuat kesalahan besar di tempat kerja, seperti melewatkan tenggat waktu penting, atau memberikan laporan yang tidak accurate. Reaksi awal mungkin adalah rasa malu, marah pada diri sendiri, atau bahkan keraguan besar terhadap kemampuan Anda. Dalam momen seperti ini, mudah untuk jatuh ke dalam siklus kritik diri yang melemahkan rasa percaya diri. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan peluang untuk belajar dan berkembang. Alih-alih terus menyalahkan diri sendiri, tanyakan, apa yang bisa kupelajari dari pengalaman ini? Bagaimana aku bisa memperbaiki dan mencegah hal ini terjadi di masa depan? Dengan cara ini, kesalahan menjadi batu loncatan untuk perbaikan, bukan penghalang. Menerima ketidaksempurnaan juga berarti mengubah cara kita memandang kegagalan. Dalam dunia yang seringkali memuja keberhasilan dan mengabaikan kegagalan, mudah untuk merasa bahwa setiap kesalahan adalah tanda ketidakmampuan. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menjadi lebih baik. Seorang pelukis tidak dapat menciptakan mahakarya tanpa terlebih dahulu membuat banyak sketsa yang penuh kekurangan. Seorang atlet tidak dapat memenangkan kejuaraan tanpa mengalami kekalahan yang mengajarkan strategi baru. Demikian pula, dalam hidup kita, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih tangguh. Ketidaksempurnaan juga berlaku dalam hubungan pribadi. Dalam interaksi kita dengan teman, keluarga, atau pasangan, kita seringkali memiliki ekspektasi tinggi, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ketika hubungan tidak berjalan sesuai harapan, kita cenderung menyalahkan diri sendiri atau merasa bahwa kita telah gagal. Namun, Stoicisme mengajarkan untuk menerima bahwa setiap hubungan melibatkan dua individu yang sama-sama tidak sempurna. Kesalahpahaman, konflik, atau bahkan perpisahan adalah bagian alami dari perjalanan hubungan. Dengan menerima hal ini, kita dapat mendekati hubungan dengan lebih banyak empati, pengertian, dan kedewasaan. Selain itu, penerimaan terhadap ketidaksempurnaan manusia juga membantu kita menghadapi perubahan yang tak terhindarkan dalam hidup. Seiring bertambahnya usia, kita mungkin kehilangan sebagian kemampuan fisik atau mental yang dulunya kita banggakan. Dalam situasi seperti ini, mudah untuk merasa kehilangan atau meragukan nilai diri kita. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa nilai diri tidak terletak pada kemampuan tertentu yang bersifat sementara, melainkan pada kebijaksanaan, ketahanan, dan cara kita menghadapi perubahan dengan penuh martabat. Dengan menerima perubahan ini, kita dapat menemukan rasa damai dan kepercayaan diri yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Menerima ketidaksempurnaan juga berarti memperlakukan diri sendiri dengan lebih banyak welas asih. Ketika kita membuat kesalahan,
atau menghadapi kegagalan, seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri, berpikir bahwa kritik diri akan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa pemahaman dan penerimaan adalah jalan yang lebih efektif menuju pertumbuhan. Ketika kita belajar memaafkan diri sendiri dan menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari siapa kita menciptakan ruang untuk perubahan positif tanpa tekanan berlebihan. Pada akhirnya, menerima ketidaksempurnaan manusia adalah langkah penting dalam membangun rasa percaya diri yang kokoh. Dengan menerima bahwa kita tidak perlu sempurna untuk menjadi berharga, kita membebaskan diri dari tekanan yang tidak realistis dan menemukan kebebasan untuk hidup dengan lebih autentik. Stoicisme mengajarkan bahwa harga diri tidak datang dari pencapaian sempurna, melainkan dari cara kita menerima diri kita sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Dengan menginternalisasi pelajaran ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih damai, penuh rasa syukur dan percaya diri. Perjalanan kita melalui Stoicisme hari ini mengajarkan bahwa rasa percaya diri sejati tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Dengan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, menghargai karakter daripada validasi eksternal, menerima ketidakkekalan, menggunakan penilaian objektif, berlatih welas asih pada diri sendiri, membedakan kesuksesan internal dan eksternal, hingga menerima ketidaksempurnaan manusia, kita membangun fondasi untuk hidup yang lebih bermakna, tenang, dan penuh keyakinan. Stoicisme bukan sekadar filosofi, tetapi panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Dalam dunia yang penuh tekanan, kritik, dan tuntutan, ajaran ini mengingatkan kita bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada opini orang lain atau hasil yang kita capai, tetapi pada bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan nilai dan prinsip yang kita pegang teguh. Ingatlah, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Setiap langkah kecil menuju penerapan Stoicisme adalah kemajuan yang patut dihargai. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan jangan pernah berhenti berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama saya. Jika Anda merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, bagikanlah dengan orang lain yang mungkin juga memerlukan dorongan untuk membangun rasa percaya dirinya. Mari kita terus belajar dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di pembahasan Stoicisme berikutnya. Tetaplah kuat, tetaplah bijak, dan yang terpenting, tetaplah stoik.